Itu ya. Itu tadi sekilas ya tentang struktur modal. Nah, yang berikutnya ini adalah analis EBIT EPS. Ya. Jadi analis EBIT EPS, jadi EBIT itu kan earning before interest and tax. Ya, EPS itu adalah earning per share, laba per lembar saham. Jadi analisis laba sebelum bunga dan pajak dan analisis laba per lembar saham. Ya, digunakan untuk apa? Ini loh, mengetahui berbagai alternatif pembiayaan. Ya, mengetahui pengaruh berbagai alternatif pembiayaan atau leverage terhadap EPS-nya pada tingkat EBIT tertentu. Ya, untuk mengetahui pengaruh berbagai alternatif pembiayaan. Contoh, misalkan, ya, tadi kalau perusahaan itu membutuhkan dana, ternyata dia berutang. Ya, kalau perusahaan itu membutuhkan pendanaan, kemudian dia berutang, ya, ini kan berarti sumber pendanaannya kan dari utang. Nanti kita hitung EPS-nya berapa sih kalau perusahaan itu menggunakan utang. Nanti kita bandingkan. Oh, kalau perusahaan itu menerbitkan saham, berapa sih EPS-nya? Gitu ya. Nah, tujuannya adalah kita mencari alternatif pembiayaan atau leverage tadi yang menghasilkan EPS paling tinggi. Ya, EPS, earning per share, laba per lembar saham. Berarti kalau laba, kita kan pengen yang sebesar-besarnya. Biaya pengen sekecil-kecilnya. Begitu ya. Nah, jadi kalau EPS ya kita harus mencari alternatif pembiayaan yang memiliki EPS paling tinggi. Ya, nanti kita bandingkan pembiayaan mana sih yang punya EPS yang paling tinggi, kan begitu. Nah, ada tahapan-tahapan dalam menganalisis EBIT EPS. Ya. Nah, tahapan-tahapan ini ada 3 ya. Yang pertama, kita harus menghitung EPS untuk setiap alternatif pendanaan pada tingkat EBIT tertentu. Kemudian, setelah menghitung berbagai alternatif-alternatif tadi, ya, baru kita bandingkan. EPS mana EPS mana yang paling besar dari alternatif-alternatif pendanaan tadi. Ya. Nah, ini ada contohnya ya. PT AA modal 1 miliar. Seluruhnya pakai modal sendiri. Berencana untuk menambah modalnya 250 juta. Perusahaan mempertimbangkan 2 alternatif, yaitu menerbitkan saham biasa baru dan berutang. Kalau utang bunganya 10%. Ya. Jumlah lembar saham yang beredar saat ini adalah 1 juta lembar. Saham biasa dapat dijual seharga Rp500 per lembar saham. Sehingga kalau dia membutuhkan modal sebesar 250 juta ya, dengan harga jual per lembar Rp500, berarti dia masih memerlukan tambahan sebanyak 100.000 lembar saham lagi. Nah, kemudian ada EBIT 200 juta, pajaknya 25%. Nah, pertanyaan adalah alternatif mana yang dipilih? Ya, maka keputusannya adalah kita pilih alternatif yang memiliki EPS paling tinggi. Coba kita lihat alternatif 1, yaitu dengan cara menerbitkan saham. Ya, EBIT-nya tadi dalam soal 200 juta, bunganya 0. Kenapa? Ya dia sumber pendanaannya bukan dari utang kok. Dia dari penerbitan saham biasa baru, maka interestnya 0. EBIT dikurangi dengan interest adalah EBT. Ya, earning before tax. 200 juta.
pajaknya 25%. 25% pajak dikalikan dengan EBT, ya, yaitu 50 juta. EBT dikurangi dengan tax, hasilnya adalah EAT, ya, earning after tax, 150 juta. Jumlah lembar sahamnya, ya, jumlah lembar sahamnya ada berapa? Awalnya itu kan 1 juta lembar, ya, 1 juta lembar. Kemudian dia butuh dana 250 juta. Ya, dia butuh dana 250 juta. Kemudian saham biasa yang dapat dijual itu harganya adalah 500 rupiah per lembar. Ya. Nah, supaya dia mendapatkan modal sebesar 250 juta, dia itu butuh berapa sih tambahan jumlah lembar saham, kan begitu toh? Ya, dia butuh berapa lembar saham lagi supaya dia dapat uang 250 juta. Ya, berarti kita kan bisa menghitung sebetulnya, ya, dari informasi tadi kita bisa menghitung $250 juta kita bagi dengan harga saham biasa. Jadi yang bisa dijual sebesar 500 rupiah. Berarti 250 juta kita bagi dengan 500 rupiah. Berarti hasilnya adalah 500.000 lembar. Ya, nanti bisa dicek ya. Hasilnya adalah 500.000. Gitu ya. Jadi yang sebelumnya ada 1 juta lembar, kemudian ditambah dengan 500.000 lembar. Jadi jumlah lembar sahamnya sekarang yang beredar ada 1.500.000. Oke. Kemudian EPS-nya 100. Ya, dapat dari mana EPS? Earning per share. Ya, kita earningnya kita menggunakan laba bersih EAT 150 juta dibagi jumlah lembar saham beredar 1.500.000, hasilnya adalah 100 rupiah per lembar. Itu adalah laba per lembar sahamnya. Itu alternatif 1. Alternatif 2 bagaimana? EBIT-nya sama ya, 200 juta. Tapi di sini ada bunga. Kenapa? Ya karena tadi alternatif 2 adalah dengan cara berutang. Bunganya berapa persen sih? 10%. Ya. Bunganya 10%. Berarti 200 juta dikalikan dengan 10% harusnya. Ya, itu menjadi 20 juta, ya. 200 juta dikali dengan 10%. Ya. Hasilnya adalah 20 juta. Gitu ya. Jadi ini keliru. Tolong nanti bisa disesuaikan. Ini 20 juta. Ini juga harusnya 500 ya. Oke, 200 juta dikurangi 20 juta, hasilnya adalah 180 juta. 180 juta ini dikalikan dengan pajak 25%. Ya. Ini dikali 25%. Maaf, dikali 25% lah ya. Dikali 25%, bentar. 180 juta dikali 25%. Ini adalah harusnya 45 juta. 180 juta dikurangi 45 juta. 135 juta.
Oke, jumlah lembar sahamnya tidak ada penambahan ya. Kenapa? Karena dia menggunakan utang. Berarti ini tetap 1 juta. Jadi 135 juta ya, earning after tax-nya, laba bersihnya dibagi dengan jumlah lembar saham beredar 1 juta, yaitu menjadi 135 rupiah per lembar saham. Jadi ini ya. Jadi yang dipilih alternatif berapa? Jelas alternatif 2. Kenapa? Karena alternatif 2 menghasilkan laba per lembar saham yang paling besar. Gitu ya. Jadi dipilih EPS yang paling tinggi. Oke, baik, itu penjelasan tentang materi struktur modal, EBIT dan EPS. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan ilmu pengetahuan ya yang bermanfaat, dan semoga nanti bisa diaplikasikan ataupun bisa dipergunakan untuk bekal teman-teman, baik nanti di dunia perkuliahan maupun setelah lulus dari perkuliahan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua.